Udah muncul belum sih? Saya udah klik. Sudah muncul ya recordnya ya? Hah? Sudah. Oke, baik. Oke, kalau mau kita ngisi bareng-bareng, nah ini tadi saya copy dulu ya untuk soalnya. Jadi sama seperti yang contoh soal, nah ini ada informasi neracanya ya. Nah nanti karena kita akan ambil ya piutang, kemudian utangnya, kemudian juga untuk persediaan ya, persediaan yang awal dan juga persediaan yang akhir. Karena di neraca ini berarti masih ada yang tahun sebelumnya itu yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan itu loncat tahun atau ke tahun berikutnya. Nah, jadi ini neraca tahun 2005, kemudian kita akan buat anggarannya itu menyusun anggarannya tahun 2006 gitu ya. Nah, kemudian di sini kan sudah ada informasi ya. Nah, yang pertama itu terkait perencanaan penjualan. Nah, kalau sebelumnya itu contohnya dalam semester, jadi 1 tahun itu 2 semester. Nah, kalau ini triwulan, berarti 1 tahun ada 4 kali gitu. Nah, sini diketahui untuk rencana penjualannya setiap triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Kemudian juga diketahui harga jual per kotaknya itu 20.000 dan hasil penjualan diterimanya itu 70% pada saat penjualan, berarti pada saat triwulan berjalan itu. Nah, kemudian sisanya 30%-nya itu triwulan berikutnya. Oke, kita coba isi. Ini bersama ya, berarti bareng-bareng yang lainnya. Silahkan dibuka dulu. Nah, ini tadi berapa? Untuk penjualan yang di triwulan 1? 10.000. 10.000. Oke, 10.000. Kemudian triwulan 2? 30.000. 30.000, Bu. 30.000, Bu. Oke, triwulan 3? 40.000. 40.000. 40.000. Triwulan 4? 20.000. 20.000. Oke, jadi dalam 1 tahun ada 100.000 ya, 100.000 unit. Kemudian diketahui harga jual per unitnya tadi itu berapa? 20.000 ya. 10.000. Oke, 20.000. Kemudian berarti total penjualannya tinggal dikalikan ya. Dari penjualan, unit penjualannya dikalikan dengan harganya. Oke. Oke, berarti total penjualannya ini sudah diketahui tiap triwulan dan dalam 1 tahun itu 2 miliar ya. Nah, kemudian di sini rencana penerimaan kas penjualan. Nah, jadi ini penerimaan kasnya selain dari penjualan, kita lihat di neraca apakah ada piutang atau tidak. Karena piutang itu sebagai penerimaan kas juga gitu ya. Nah, di dalam neraca itu ada piutang ya, piutang usaha sebesar 90.000. Berarti kita masukkan di sini 9 saldo awal piutang usahanya itu di triwulan 1 ya, karena dilanjutkan ke triwulan berikutnya yaitu di triwulan 1 berarti 90 juta. Nah, kemudian tadi untuk aturan atau terminnya ya dari yang dijual itu ternyata tidak sekaligus ya. Jadi misalkan tadi berapa di triwulan 1 itu
menjual rencananya itu 200 juta. Nah, ternyata yang diterimanya itu tidak langsung 200 juta, tapi ada terminnya, yaitu penjualan yang diterima pada saat triwulan berjalan itu hanya 70%-nya. Nah, kemudian 30%-nya itu diterima di triwulan berikutnya. Nah, berarti di ini penjualan kuartal pertama ya, atau triwulan pertama yang ini ya 200 juta. Berarti ini dikalikan berapa? 70% ya. Oke. Nah, kemudian untuk 30%-nya di triwulan berikutnya. Berarti di sini ya di triwulan 2. Nah, kemudian begitu seterusnya untuk yang triwulan 2 600 juta itu juga di triwulan berjalan 70%. Nah, kemudian 30% itu di triwulan berikutnya. Ini saya karena pakai notebook ya. Jadi apa namanya? Nggak secepat kalau laptop ya. Kalau laptop kan sama dengan PC ya ininya keyboardnya ya. Oke, begitu seterusnya ya. Ini paham ya gitu maksudnya terminnya itu seperti itu gitu ya. Nah, kemudian ini juga sama 70%. Nah, kemudian yang di triwulan 4, nah berarti kan yang di berjalannya itu hanya 70%. Ya, hanya 70%. Nah, berarti 30%-nya itu nanti ini lewat tahun. Nah, berarti nanti akan disimpan di neraca dulu, kemudian nanti perhitungannya si anggarannya itu akan masuk ke tahun berikutnya, di triwulan 1 tahun berikutnya. Gitu ya. Nah, ini dijumlahkan. Oke, sama hasilnya enggak dengan kalian? Jadi total penerimaan kas ya, piutang. Total penerimaan kasnya itu di setiap triwulan, triwulan 1 itu 230 ya karena tadi ada tambahan piutang di tahun sebelumnya. Kemudian penerimaan di triwulan kedua itu 480, kemudian di triwulan ketiga 740, kemudian di triwulan keempat 520 juta. Totalnya dalam setahun itu menerima 1 miliar 970 juta. Nah, berarti masih ada sisa berapa? Masih ada sisa yang seharusnya 2M ya. Nah, itu berarti sisanya itu masuk ke tahun berikutnya. Itu ya. Sama nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sama Ibu. Sama ya. Sama, Oke. Bu. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke anggaran produksi. Nah, ini diisi apa untuk anggaran penjualan? Halo? Di siang awal, Bu. Oke, yang mana yang awal? Yang penjualan yang di atas. Oke. Ini diisi yang penjualan ya.
Kemudian ditambah persediaan akhir barang jadi. Nah, kita lihat informasi untuk anggaran produksi ya atau perencanaan produksi. Nah, di sini informasinya itu untuk memenuhi kebutuhan produksi direncanakan saldo akhir setiap triwulan diharapkan dapat memenuhi 20% dari jumlah penjualan triwulan berikutnya. Nah, ini ya, ini untuk informasi persediaan akhir. Kemudian diasumsikan pada triwulan keempat ada persediaan akhir sebesar 3.000 kotak. Nah, ini gimana tuh maksudnya? Oke, jadi gimana untuk persediaan akhir barang jadinya? Izin masuk, Bu. Untuk yang triwulan pertama itu berarti dari anggaran penjualan triwulan yang kedua dikalikan sama 20%. Itu nanti masuknya di tambahan persediaan barang akhir jadi di triwulan 1. Begitu seterusnya sampai nanti di triwulan keempat baru yang 3.000 kotak. Oke, good. Daru ya. Oke, makasih. Ya, jadi untuk persediaan akhir tadi diinformasikan itu 20% dari anggaran penjualan tahun berikutnya. Berarti di triwulan 1 kita gunakan 20%-nya itu dari ini ya, yang triwulan 2 30.000 ya. Kita kalikan 20%. Kemudian untuk berikutnya juga sama ya. Jadi yang triwulan 3, jadi di triwulan 2 itu menggunakan anggaran penjualan di triwulan 3 dikalikan 20% ya. Nah, kemudian di persediaan akhir di triwulan 3 itu menggunakan anggaran penjualan di triwulan 4 dikalikan berapa? 20%. Ya. Nah, kemudian tadi diketahui untuk di triwulan keempat, nah ini ya diketahui itu sebesar 3.000. Nah, berarti kita tinggal masukkan langsung 3.000. Nah, kemudian untuk dalam 1 tahunnya ini kita ambil yang paling akhir ya, karena persediaan barang jadi akhir. Jadi kita ambilnya itu yang di triwulan keempat. Gitu ya. Nah, kemudian total kebutuhannya berarti tinggal ditambahkan ya. Oke, jadi dalam 1 tahun itu total kebutuhannya 121.000 kotak atau unit. Nah, kemudian dikurangi persediaan awal barang jadi. Nah, ini dari mana untuk yang triwulan 1? Oke, ada yang tahu? Dikurangi persediaan awal barang jadi. Dari mana? Dari neraca, Bu. Oke, good ya. Jadi tadi ya neraca ini kita gunakan. Nah, kita ambil untuk persediaan apa namanya awal. Berarti pakai yang mana dari neraca, Iqbal? Persediaan barang jadi akhir, Bu. Yang mana tuh? Angkanya Yang yang mana ya? kotak. Yang 2.000 2.000 kotak. Oke, good ya. Jadi pakai yang di neraca ini. Ambil apa unitnya ya atau kotak ini 2.000 kotak. Nah, kita ambil di sini 2.000. Kemudian untuk triwulan 2, 3, 4 dari mana persediaan awalnya? Yang dari 6.000 ya, Bu? Ya.
Nah, jadi untuk persediaan awal yang triwulan 1 berarti kan itu menggunakan dari sebelumnya neraca ya. Jadi tahun sebelumnya masih ada atau tidak. Kalau misalkan nggak ada berarti ini 0, tapi ternyata di neraca ada, maka kita tulis 2000. Nah, kemudian untuk yang triwulan 2 kita ambil persediaan awal barang jadinya itu dari persediaan akhir barang jadi triwulan sebelumnya. Nah, berarti yang triwulan 2 itu sebelumnya kita ambil yang persediaan akhir dari triwulan 1. Begitu seterusnya. Untuk yang triwulan 3 kita ambil dari yang triwulan 2. Nah, kemudian yang keempat kita ambil dari yang triwulan 3. Nah, nanti untuk yang di persediaan akhir di triwulan 4, nah ini nanti akan dicatat di neraca gitu ya untuk dicatat di anggaran tahun berikutnya gitu ya, seterusnya seperti itu. Nah, ini kita catatnya itu persediaan yang paling awal, berarti di triwulan 1. Kemudian berarti unit yang diproduksi itu tinggal dikurangi ya dari total kebutuhan, dikurangi dengan persediaan awal barang jadi. Nih udah mulai ini nih. Apa yang sama pakai notebook juga suka nge-lag gitu nggak sih kalau lagi share screen? Oke, jadi unit yang diproduksi dalam setahun itu 101.000 unit atau 101.000 kotak. Oke, sampai di sini sama? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu izin bertanya, tadi saya sempat miss yang di bagian kolom yang ditambah persediaan akhir barang jadi ya Bu. Ya itu di triwulan keempat itu kan 3.000 ya Bu ya. Kenapa di tahun akhirnya itu dia tetap memakai 3.000 gitu Bu. Jadi nggak disamkan gitu. Ya, jadi yang dicatat di dalam tahun ini itu yang paling akhir persediaannya. Nah, yang paling akhir itu ada di triwulan keempat. Gitu Daru. Begitu juga untuk yang persediaan awal. Kenapa nggak disam? Nah, karena yang dicatat itu untuk persediaan yang paling awal. Berarti itu ada di triwulan 1. Gitu. Gitu Daru. Iya Ibu, sudah Bu. Terima kasih Bu. Oke, ya. Itu ya. Bu, Tapi sama nggak hasilnya? Ibu izin tanya boleh Bu? Raka, silahkan. Jadi saya miss juga Bu yang ini karena sinyal yang di triwulan 4 tadi itu 3.000 di 20% dari yang mana Bu ya? Yang barang jadi, akhir barang jadi. Oke, itu dari informasi di soal. Nih. Jadi kan ini kan diketahui nih ya informasinya itu bahwa persediaan akhir itu didapat itu dari anggaran penjualan triwulan berikutnya. Nah, berarti kan kalau yang berikutnya yang triwulan 1 itu ngambil dari triwulan 2, triwulan 2 ngambil dari triwulan 3, triwulan 3 ngambil dari triwulan 4. Nah, berarti kalau yang 4 itu kan nggak ada kan, nggak bisa dikalikan dari anggaran penjualan kan, karena dia sudah habis. Nah, maka di sini diberitahu informasinya, diasumsikan bahwa di triwulan keempat itu persediaan akhirnya sebesar 3.000 kotak. Gitu, Raka. Baik Bu, baru baca soal lagi. Oke Bu, makasih Bu. Oke, ya. Ada lagi? Bu, saya izin masuk ya Bu. Ya, siapa nih? Punya saya itu yang salah, yang di bagian ini total kebutuhan yang di tahun yang apa? Yang di terakhir itu Bu 121. Itu penjumlahan dari triwulan 1 sampai 4 ya Bu ya? Iya. Oh, iya berarti punya saya salah. Dijumlahkannya ke atas ya? Dari iya, atas saya ya? ke atas dari 100 tambah 3.000. Oke, berarti nanti yang bawah juga salah ya? Yang bawah bener Ibu, cuman itu aja. Oh, benar malah. Oke, ya. Kita dikurangi 2.000.
Ya, jadi nggak selalu hasilnya sama ya, dijumlahkan yang vertikal sama horizontalnya berbeda sama yang atas. Kalau yang atas itu sama atas apa menjumlahkan dari yang tahun atau dari yang masing-masing triwulan. Nah, tapi kalau khusus untuk yang persediaan itu ya, jadi dihitungnya itu ke samping dijumlahkannya. Oke, cukup untuk anggaran produksi. Bisa kita lanjutkan? Cukup Ibu. Bisa, Terima Bu. kasih Bu. Oke ya, berarti kita lanjutkan ke anggaran bahan langsung atau apa bahan baku atau bahan mentah gitulah ya. Nah, kita lihat lagi tuh di informasi di soal. Nah, jadi jangan malas membaca ya karena pasti informasinya dari situ. Dan ini saya rasa lebih jelas dan lebih mudah dibandingkan apa contoh soal sebelumnya gitu ya. Karena ini informasinya sudah lengkap menurut saya. Oke, di sini diketahui kebutuhan bahan baku per kotak itu membutuhkan bahan baku 15 pon. Nah, kemudian untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, persediaan akhir per triwulannya itu direncanakan 10% dari kebutuhan bahan baku triwulan berikutnya. Asumsi persediaan akhir bahan baku di triwulan 4 sebesar 22.500 pon. Nah, harga bahan baku per ponnya itu Rp200. Nah, pembelian bahan baku itu direncanakan 50% di periode pembelian atau di triwulan berjalan dan 50%-nya itu dibayarkan pada periode atau triwulan berikutnya. Nah, ini ya informasinya seperti itu. Oke, kita mulai isi. Ini diisi berapa ya? Produksi yang diminta. 14.000. Unit produksi Bu. Dari atas, Bu. Oke, Unit dari yang produksi. Dari yang unit produksi Bu. oke. Ya Bu. Oke, nah kemudian tadi bahan baku mentah yang dibutuhkan per kotak. Berapa tadi informasinya? 15 pon, Bu. Oke, 15 ya. 15 pon. Oke, kemudian berarti tinggal dikalikan ya. Oke, ini tadi belum dijumlahkan ya. Oke, kemudian ditambah persediaan akhir bahan mentah yang diinginkan. Tadi gimana informasinya untuk persediaan akhir? Itu 10% ya dari kebutuhan bahan baku triwulan berikutnya. Kemudian diasumsikan untuk triwulan keempatnya itu 22.500. Kita tulis dulu deh ya di sini 22.500. Nah, jadi berapa untuk triwulan 1 berapa tuh persediaan akhirnya? 48.000, Bu. Dari mana? 48.000? Dari 10% dikali C30.
Oke, jadi 30 itu berapa? Oke, 480, Bu. ya, jadi 10% dari produksi yang dibutuhkan triwulan berikutnya. Nah, jadi untuk yang di triwulan 1 itu udah 10% dari triwulan 2 gitu ya. Kemudian begitupun seterusnya gitu ya. Untuk triwulan 2 berarti pakainya di triwulan 3 kali 10%. Di triwulan 3 berarti pakai di triwulan 4 kali 10%. Nah, sehingga total kebutuhannya tinggal ditambahkan ya. Kemudian dikurangi persediaan awal bahan mentah. Nah, ini dari mana ya persediaan awal? Ada yang tahu? Dari mana persediaan awal bahan mentahnya? Halo. Yang Untuk triwulan 1 dari mana persediaan awal bahan mentahnya? Dari neraca ya, Bu. Ya, sama kayak tadi ya. Jadi dilihat untuk periode sebelumnya. Karena triwulan 1 kita lihat di neraca ada atau enggak. Kalau enggak ada, enggak masalah ya, bisa dienolkan. Nah, kita lihat di neraca ada enggak? Ada, Bu. Berapa? 21.000. Oke, nih ya ada persediaan bahan Bahan mentah mentah. ya, 21.000. Nah, kita masukkan berarti di triwulan 1 itu 21.000. Nah, kemudian untuk yang triwulan 2-nya berapa? 48.000, Bu. 48.000. Oke ya, jadi diambil dari yang triwulan 1, kemudian triwulan 3 diambil dari triwulan 2, dan di triwulan 4 diambil dari triwulan 3. Nah, nanti untuk yang triwulan 4 ini akan masuk ke dalam neraca, gitu ya. Nah, kemudian bahan mentah yang akan dibeli. Nah, ini diisi apa nih? Jadi bahan mentah yang akan dibeli? Total kebutuhan dikurang sama Oke. Ya, total kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal. Kemudian biaya bahan mentahnya tadi berapa di soal? Diketahui harganya itu 200 ya, 200 per pon. Berarti kita masukkan 200. Oke, berarti berapa? Tinggal dikalikan ya. Oke. Sama? Sama enggak? Oke, sebelum lebih lanjut,
Ada nggak yang berbeda? Di bagian produksi yang diminta tadi. Mulai dari situ dulu. Ada nggak? Sehingga nanti kalau ada yang berbeda kan di akhirnya ini jadi hasilnya berbeda ya. Sama semua? Saya masih sama, Bu. Sama yang lainnya? Aman? Masih sama, Bu. Oke. Berarti aman ya ini ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, tadi kan kebalikannya ya. Kalau yang tadi itu penjualan itu penerimaan kas. Nah, kalau ini beli bahan baku itu atau produksi itu berarti masuknya ke pengeluaran kas. Nah, kalau untuk yang pengeluaran berarti kan tadi dari bahan mentah yang akan dibeli ya. Itu kan kita keluar uang gitu ya. Nah, kemudian juga kalau tadi di penerimaan kas selain penjualan itu piutang juga menjadi penerimaan karena sesuatu yang tertunda ya seharusnya diterima tapi tertunda. Nah, begitu juga untuk pengeluaran. Ternyata di periode sebelumnya itu masih ada utang yang belum dibayar karena tadi ya masuknya itu ke periode berikutnya. Kalau masih ingat contoh soal yang sebelumnya gitu kan ya. Jadi masih ada bahan mentah yang memang terminnya itu ke tahun berikutnya. Nah, kita lihat di neraca ada yang namanya utang usaha atau enggak? Ada enggak? Halo? Ada, Bu. Ada, Ibu. Ada, Bu. Berapa nilainya? 25.800. 5.800. Oke, 25.800 ya ada utang usaha, kita masukkan di triwulan 1 25.800. Nah, kemudian tadi ada aturannya seperti apa ya? Nah, untuk pembelian ya, pembayaran dari pembelian bahan baku itu direncanakan 50% di periode pembelian atau di triwulan berjalan ya. Kemudian untuk 50%-nya lagi itu dibayarkan pada triwulan berikutnya gitu ya. Oke, jadi ini berapa nih untuk triwulan 1? Di triwulan 1 berapa angkanya untuk pembelian di triwulan 1? 23.700, Bu. Dari mana? Dari biaya bahan mentah yang akan dibeli di triwulan 1 itu kan dikali 50%. Oke, Nanti angkanya berapa itu di triwulan 1 berarti yang 50% dikali 47.400. Oke, 47.400 dikali 50% ya. Nah, kemudian 50%-nya lagi di mana? Sisanya dimasukkan di Di triwulan triwulan kedua. kedua. Oke, good gitu ya. Di triwulan kedua 50%-nya lagi. Nah, kemudian sama ya untuk di triwulan kedua. Nah, ini 50%-nya dari 97.200. Kemudian 50%-nya lagi masuk ke triwulan berikutnya, triwulan ke 3 ya. Kemudian juga sama di triwulan ketiga itu 50% juga. Kemudian sisanya 50%-nya lagi di triwulan keempat. Nah, kemudian untuk triwulan keempat berarti baru 50%-nya ya dari 55.800. Nah, sisanya 50%-nya lagi itu masuk ke nanti pembayaran tahun berikutnya, entah nanti itu di triwulan 1 atau di semester 1 gitu ya. Jadi loncat ke berikutnya gitu ya. Oke. Ini tinggal dijumlahkan.
Oke, hasilnya sama atau tidak? Masih sama, Bu. Masih sama Masih ya, sama, Bu. aman ya. Ada yang masih belum paham? Silakan sebelum kita lanjut. Oke, paham semua berarti ya sampai di sini? Oke, kalau gitu kita lanjut ke anggaran tenaga kerja langsung. Nah, kita lihat lagi informasinya di anggaran tenaga kerja langsung. Nah, di sini diinformasikan bahwa per kotak membutuhkan 0,4 jam tenaga kerja langsung dan tarif per jam kerjanya itu 15.000. Oke, itu informasinya. Nah, ini kita isi apa nih? Permintaan produksi dalam kotak. Nah, ini ada nih keterangannya. Lihat schedule 2 atau anggaran yang kedua. Anggaran yang kedua itu mana ya? Nih ya, berarti ya anggaran produksi. Berarti kita masukkan yang mana? Yang mana nih? Unit Permintaan produksi, Bu. produksi dalam kotak yang mana nih angkanya nih? Yang unit produksi. Oke, yang ini ya, 14. Oke, biar ada jejaknya. Ini sama dengan unit yang diproduksi, ya. Oke. Nah, kemudian tadi berapa jam tenaga kerja langsung per kotaknya dari informasi soal tadi? 0,4 ya, Bu. Berapa? 0,4. 4. Oke. Nol koma empat. Kemudian tinggal dikalikan ya. Ini sama nggak sih? 40, 400. Oke ya, sama ya. Oke, kemudian biaya tenaga kerja langsung per jamnya berapa tadi? Diketahui. 15.000. 15. 15.000, Bu. Berapa? 15.000? Iya, Ibu. Iya. Oke, 15.000. 15.000. Nah, berarti total biaya tenaga kerja langsungnya itu tinggal dikalikan ya. Oke. Oke, sampai di sini masih sama? Oke, ini saya tadi berarti ada yang salah nih ya. Hmm. Saya kira saya yang salah, Bu, di bagian situ. Ya, ini saya tadi baru ngeh pas tadi ngitung yang ini kenapa saya jumlahkan juga gitu. Tadi tapi nggak ada yang bilang coba. Untung tadi saya sadar ini di bagian sini. Iya, Bu, maaf, Bu. Kan ya. Oke ya, jadi kalau ada yang ini nggak apa-apa ya disampaikan, kan kita ngisi bersama ya. Baik, Ibu. Oke ya, berarti ini tadi udah oke ya. Oke, ada lagi
yang merasa berbeda sampai di sini? Sama, masih sama ya? Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ke overhead. Nah, kita lihat lagi informasinya ini yang kelima ya. Menggunakan anggaran jam tenaga kerja langsung. Nah, tarifnya itu 4.000. Kemudian ada biaya overhead tetap, kemudian juga ada depresiasi. Nah, berarti di sini, nah ini ada keterangannya juga tuh, lihat schedule 4. 4 itu yang atas ya. Nah, berarti kita pakai anggaran jam tenaga kerja langsung itu yang mana nih? Yang mana? Yang 5.600. Yang total bukan, Bu? Ya, yang total jam tenaga kerja langsung ya. Nah, berarti yang ini 5.600 triwulan 1, kemudian di triwulan 2 itu 12.800, triwulan 3 14.400, triwulan 4 7.600 ya. Nah, kemudian tadi tarifnya berapa? Tarif overhead 4.000, Bu. variabelnya 4.000. Oke. Oke, berarti tinggal dikalikan ya. Nah, kemudian tadi ada informasi berapa? Ada overhead manufaktur tetap. Berapa nilainya? Oke, kita lihat lagi soalnya. Nah, di sini ada biaya overhead tetap itu 60.600.000. Ya, berarti kita masukkan di sini 60.600. Itu ya. Oke. 60.600.000 ini dimasukkan di setiap triwulan atau gimana? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Oke. Nah, kemudian tinggal diapakan nih total overhead manufakturnya? Gimana total overhead manufakturnya? Ditambahkan, Kali, Bu. Bu. Hmm? Kali ya, Bu. Tambah, Bu. Kali. Dijumlahkan, Bu. Kali apa tambah? Dijumlahkan. Dijumlahkan ya. Tadi siapa yang bilang ini? Kali, kenapa bilang kali ini? Salah, Bu. Saya lihat tanda, Bu, di Excelnya. Oke. Jadi dijumlahkan ya. Oke. Oke, kemudian ada depresiasi ya. Berapa depresiasinya? 15.000, Bu. 15 juta, Bu. Juta deh, Bu. 15 juta. Oke. Nah, kemudian berapa pengeluaran kas untuk overhead manufakturnya? Halo?
Total overhead manufakturnya dikurangi depresiasinya bukan, Bu? Oke. Ada yang berbeda? Ibu ngerti. Sama, Bu. Sama ya. Sama, Bu. Oke. Nah, kemudian kita hitung anggaran persediaan barang jadi akhir. Nah, di sini untuk bahan baku langsung, itu berapa nilainya? Hitungannya gimana ya? Yang sudah, semua sudah kan ya? Sudah membuat, gimana tuh? Biaya produksi per kotak. Nah, untuk bahan baku langsung, biaya produksi per unitnya itu butuh berapa ya bahan baku langsungnya? Berarti ini ya Bu, 300 itu dibagi dengan 100.000. Dari yang mana tuh, Iqbal? Biaya Coba bahan mentah yang akan ditunjukkan. dibeli, yang paling ujung, Mm-mm. dibagi Yang dengan ini? produksi yang diminta dalam kotak yang ujung lagi. Mana? Atasnya 15, Bu. Nih? Ya. Oke, 101. Oke, good. Benar ya. Jadi untuk bahan baku langsung per unit atau per kotaknya itu diambil dari biaya bahan mentah yang akan dibeli, kemudian dibagi dengan produksi yang diminta. Oke ya. Nah, kemudian untuk tenaga kerja langsung per unitnya itu dari mana? Sama Bu kayak tadi, Bu. Oke, jadi dari total biaya tenaga kerja langsung dibagi dengan permintaan produksi, ya. Nah, kemudian untuk overhead, ini agak sedikit berbeda. Gimana nih untuk overhead? Ibu, mungkin saya izin nanya, Bu, boleh? Silakan. Kalau saya di bagian bahan baku langsung totalnya 3.000, Bu. Oke, dari mana itu? Dari bahan baku mentah yang dibutuhkan itu per kotak dikali sama biaya bahan mentah per pon. Oke. Jadi dari mana bahan baku nilainya berapa? Siapa tadi ini? Farah, Bu. Farah? Nilainya jadi 15 dikali 200, Bu, sama dengan 3.000. Oke. Good. 3.000 betul ya. Jadi dari, nah itu makanya kita bareng-bareng padahal hasilnya mirip ya. Tapi untuk yang per unitnya, karena ini diketahui per unitnya gitu kan ya, langsung diketahui per unitnya itu berapa bahan baku yang dibutuhkan. Nah, kemudian diketahui juga di sini ada harganya. Gitu ya. Nah, jadi yang 15 ini kemudian dikalikan dengan biaya bahan mentah per ton. Nah, begitu juga untuk yang tenaga kerja langsung, ya. Ya enggak? Parah gitu juga Iya, enggak Bu. untuk yang Iya, tenaga Bu. kerja langsung?
Iya. Karena di sini kebetulan ini pas ya angkanya sama tadi yang Iqbal itu juga. Nah, tapi kalau misalkan diketahui jam tenaga kerja per kotak ya atau per unitnya berarti pakai yang ini. Kemudian dikalikan dengan biayanya. Nah, kalau misalkan nggak diketahui gitu ya, nggak diketahui biaya atau jam per unitnya. Nah, itu baru seperti yang overhead ya. Seperti yang overhead itu kan tidak diketahui tuh berapa apa namanya? Apa namanya? Yang dibutuhkannya gitulah ya per unit atau jam kerja atau entah itu bahan bakunya per unitnya gitu kan. Nah, jadi kalau yang untuk overhead gimana? Halo, untuk yang overhead? Karena ini kan kalau overhead pakai dari yang tenaga kerja langsung gitu ya. Nah, itu gimana nih? Kalau saya dari jam tenaga kerja langsung yang 0,4 itu dikali sama 10.000. 10.000 itu dari pembagian ini, Bu. Pembagian mana ya? Sebentar. Total manufaktur deh kayaknya. Atau sebentar, Bu. Ribet banget, susah. Oke, yang lain coba. Oh, dari ini, Bu. Dari total biaya manufaktur dibagi total jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan. Mana total? Yang mana tuh angkanya? Yang itu, Bu, yang 404 dibagi 40.400. Oke. Good. Yang ini ya, dari total overhead manufaktur kemudian dibagi dengan anggaran jam tenaga kerja langsungnya. Good. Iya. Betul. Gitu. Ya, jadi untuk yang lain disamakan ya. Jadi seperti itu. Nah, ini tinggal dijumlahkan. 19.000. Oke, ada yang masih bingung? Ada yang berbeda? Oke, sebelum kita lanjut menghitung HPP-nya, silakan. Ibu, maaf bukannya dikali ya, Bu? Dari 0,4. Jadi tadi kan kita udah peroleh tuh, Bu, hasil dari pembagian 404 dibagi 44. Nah, itu habis itu dikali sama 0,4, Bu, dari apa tuh tadi jam tenaga kerja ya kalau nggak salah. Kenapa tuh mesti dikali itu? Karena kan ini Farah, ini kan sudah menggunakan yang total jam tenaga kerja. Nah, jadi ini sudah perhitungan atas perkalian 0,4 yang sebelumnya. Nah, jadi yang untuk yang overhead ini sudah langsung mengambil total jam tenaga kerja langsungnya. Nah, kalau yang nanti jadi double kan perhitungannya kalau dikalikan 0,4 lagi. Baik, Bu, baik. Ya, Makasih, Bu. ya. Jadi kan yang mana 5.600 itu kan sudah hasil kali dari 14.000 dikalikan 0,4 gitu ya. Oke, ada lagi yang masih bingung? Ayo, ini kan udah bareng-bareng nih. Harusnya lebih ini kaliannya jangan sampai kayak minggu lalu itu. Jadi biasanya fokusnya di yang pertama, kemudian loss saja ya selanjutnya. Jangan sampai gitu ya, karena ini kan kita bareng-bareng ya ngerjainnya. Oke, gimana? Lanjut? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Berarti ini udah diketahui untuk biaya produksi per unitnya 19.000. Nah, kemudian di sini untuk persediaan akhir barang jadi dalam kotak. Nah, ini lihat schedule 2 katanya. Berapa nih angkanya nih? Schedule 2 itu anggaran produksi ya. Berapa angkanya? 3.000.
Berapa? 3.000 Bu. 3.000 dari mana? Dari triwulan keempat, Bu. Mana sih tadi? Nih ya. Yang ini. 3.000. Iya, Bu, benar. Oke. Berarti ini sama dengan persediaan akhir di ini ya, schedule 2. Oke, kemudian biaya produk per unitnya lihat atas katanya. Berarti ini sama dengan ini. Berarti tinggal dikalikan ya persediaan akhir barang jadinya. 57 juta. Sama nggak dengan kalian? Saya Kalau beda, saya Bu. sama, Bu. Oke, yang beda tadi siapa? Daru beda ya? Ya, Kenapa soalnya Daru? tadi saya pakai yang dari overhead manufaktur itu kan dapatnya 10.000 ya, Bu. Saya pikir itu dari 10.000 itu masih dikali 0,4 yang jam tenaga kerja. Jadi otomatis Oh. kan dari biaya produksi per unitnya itu saya dapatnya 13.000 ya, Bu. Jadi ya, jadi sampai bawahnya salah gitu. Oh ya, karena Makanya kalau tadi dasar. masih pakai Oke. 0,4, masih dikali 0,4. Ya, kalau udah di situ nanti nyambung juga kan yang seterusnya ya, karena masih nyambung. Kalau yang ini salah, jadi ada ini ya perubahan ya angkanya. Oke, jadi ada perbedaan di situ ya. Oke, tadi ya itu berarti sama kayak yang siapa tadi, yang Farah tadi ya. Saya bilang bahwa kalau yang overhead tadi tidak perlu lagi dikalikan 0,4 gitu ya, karena tadi yang sebelumnya ini angka mana? Angka yang 5.600 sampai 7.600 itu sudah hasil perkalian dikalikan dengan 0,4 gitu ya, Daru. Iya, Ibu. Oke. Oke ya, berarti kita hitung HPP-nya. Bahan baku dari mana? Berapa bahan baku? Dari mana didapatnya? Duh. B71 dikali F28, Bu. B1 mana ya? Yang 300 ya Bu. 333. Yang bahan baku langsung, Bu. Dari mana? Angkanya yang mana? Yang biaya ya, biaya Yang bahan 3.000, Bu. 3.000 dikali sama F28 itu yang F28 itu yang ini, Bu. 101.000 yang produksi yang diminta dalam kotak. Ini kalikan. Ini gini. Iya, Bu. Kalau saya gitu sih, Bu. Atau bisa langsung cepat ambil yang mana coba? Ini kan? Sama kan ya? Biaya bahan mentah yang akan dibeli ya? Sama nggak sih? Beda ya? Beda, beda 300, ya? Bu. Oke, beda 300 ya. Oke, berarti benar sih dikalikan ini. Saya pikir sama. Oke, terus untuk tenaga kerja langsung dari mana? B72 dikali F49, Bu. Berapa tuh angkanya? B72, Dari mana coba disebutkan ya. Daru? Dari B72 mana? itu dari yang biaya tenaga tenaga kerja langsung per unit. dikali Oke, sama terus dikalikan F49 dengan F49 itu yang 101, Bu. Oke, permintaan produksi dalam kotak. Nah, kalau yang ini sama ya. 600 bisa langsung ambil dari sini ya. 606 sama ya.
Oke, kemudian untuk yang BOP, overhead-nya dari mana? F3, F63. Apa itu F63? Yang 404 juta, Bu. Oke ya, jadi dari total overhead manufaktur ya. Karena kita tidak pakai yang depresiasinya ya, jadi yang murni overhead-nya. Sehingga jumlahnya kemudian persediaan awal barang jadinya 26 juta, Bu. dari mana? Dari awal neraca itu, Bu. Oke, good ya. Jadi dari neraca ya, persediaan barang jadi ini sebesar 26 juta. Nah, itu menjadi persediaan awal ya untuk di tahun berikutnya, yaitu tahun yang sedang disusun ini gitu ya, tahun berjalan. 26. Kalau kalian lupa bisa dikasih tanda ya di sampingnya itu dari neraca. Kemudian persediaan akhirnya yang mana? Hasil perhitungan tadi, Bu, kalau saya. Ya. Oke, 57 juta, betul ya. Nah, sehingga HPP-nya berapa? Tinggal dijumlah aja, Bu. Tinggal dijumlah, betul? Semuanya? Dari jumlah yang tadi, yang 131, yang 13 tambah 26 tambah 57. Betul? Ditambah semuanya, tambah 26 tambah 57. Ada yang Ada yang dikurang, berbeda? Bu. Ada yang dikurang. Gimana? Mana Di yang dikurang, bagian mana yang ditambah? 57, Jadi Bu. ini kan biaya produksi nih ya, 1,3 M lah ya, sekian. Kemudian ditambah atau dikurangi dengan persediaan awal? Ditambah, Bu. Oke. Kemudian Dikurang. Dikurang ya. sama yang akhir. Ya, Iya. jadi sama seperti rumus biasa saja gitu kan ya, kalau HPP kan ya ditambah persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Oke, sama ini enggak hasilnya? Kalau setelah pengkoresian tadi sih saya jadi sama, Bu. Oke, yang lainnya? Gimana ya? Ini deh, biar ada tandanya. Ya. Bu mau nanya, Bu. Mana Iqbal? Kenapa sih kok bisa beda banget sih, Bu? Maksudnya bisa beda antara yang Apanya? bahan baku langsung yang pakai cara saya, maksudnya yang kayak tiga apa? Yang hasil akhirnya dibagi dengan itu biaya produksi, sama yang tadi itu biaya per pon dikali dengan harga per pon itu. Kok bisa berbeda dari coba bisa berbeda? Ya, karena kan kalau yang di bagian pembelian bahan langsung itu tidak semuanya dijumlahkan ya antara yang ke samping dengan yang ke bawah. Itu sih yang membedakan ya. Kemudian juga ada yang namanya persediaan awal, persediaan akhir. Nah, itu juga kan yang diambil itu kalau persediaan akhir yang paling akhir itu triwulan 4 dan persediaan awal itu yang paling awal gitu ya di triwulan 1. Jadi itu sih yang membedakan, berbeda dengan kayak ini tenaga kerja langsung itu sama gitu ya, karena tadi ke samping dan ke bawahnya itu di jumlahnya itu hasilnya sama gitu Iqbal. Oh, baik, Bu. Mengerti, Bu. Oke, ada lagi?
Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan dikit lagi ya ini ya. Tapi lumayan juga kita ini agak lama juga ya. Oke, kita lanjut ke anggaran beban penjualan dan administrasi. Kita lihat informasi di soal yaitu beban penjualan variabel dengan tarif Rp1.800 per kotak. Nah, kemudian ada informasi yang lainnya. Oke, kita satu-satu dulu deh ya, biar nggak lupa. Nah, ini anggaran penjualannya, ini diisinya itu lihat schedule 1. Berarti yang mana tuh? Yang ini ya? Betul yang ini? Halo, halo. Iya, Bu. Oke. Oke. Berarti ini sama dengan yang schedule 1 ya, anggaran penjualan. Nah, kemudian beban penjualan dan administrasi variabel per kotak. Nah, tadi di sini ada informasinya beban penjualan variabel itu 1.800 per kotak atau dengan kata lain ini tuh tarifnya gitu ya. Tarifnya itu 1.800. Nah, berarti tinggal dikalikan ya. Oke, kemudian anggaran beban penjualan dan administrasi tetap. Ini ada iklan, kemudian gaji, asuransi, pajak properti, depresiasi. Oke ya di sini ya. Nah, ini tadi untuk yang variabelnya ya, sampai beban penjualan. Nah, kemudian di sini untuk yang beban penjualan dan administrasi tetapnya itu ada beban iklan, ada gaji, ada asuransi. Di sini dikatakan bahwa asuransi itu hanya di triwulan 2 dan triwulan 3. Kemudian ada pajak properti itu hanya di triwulan 4 dan ada depresiasi per triwulan. Oke ya. Nah, berarti kita masukkan beban iklan ya. Beban iklan senilai berapa tadi? 20 juta. Kemudian tadi gaji berapa? Gaji 55 juta. Kemudian asuransi berapa tadi? Halo? Asuransi. Asuransi itu di triwulan 2 1.900.000. Triwulan 2 ya sini 1.900.000. Kemudian di triwulan ketiga itu 37.750. Berarti di sini 37.750. Nah, kemudian pajak itu hanya di triwulan 4, 18.150. Kemudian depresiasi itu per triwulan 10 juta.
Oke, berarti berapa total anggaran beban penjualan dan administrasi tetapnya? Berapa? Kalian berapa triwulan 1? 85 juta, Bu. 85 juta, Bu. Oke. Oke ya, 85 juta. Jadi dijumlahkan hanya yang tetapnya saja ya, yaitu dari mulai iklan, gaji, asuransi, pajak properti, dan juga depresiasi. Nah, kemudian jadi berapa total anggaran beban penjualan dan administrasi ditambahkan tadi yang variabel dan juga yang tetap. Berapa? Untuk triwulan 1? 103 juta. 3 juta, Bu. Oke, dari mana 103? Sebutkan angkanya. Dari 18 juta ditambah sama 85 juta. 85 juta. Oke. Oke. Sama sampai di sini. Ini tidak perlu ya, karena kan tadi depresiasi itu sudah ya. Sudah di dalam sini atau gimana kalau menurut kalian? Waktu sebelumnya itu saya ini, Bu. Jadi kayak dijumlahinnya cuma iklan sampai pajak doang. Nanti depresiasinya Pisah. Bisa. Oke, ada yang berbeda? Yang lain gimana? Saya tetap di jumlah sih, Bu. Baru nanti di akhirnya depresiasi tetap masuk untuk dikurangi dari total anggaran beban penjualan sama administrasi, baru dikurangin sama depresiasi. Jadi double gitu? Iya, soalnya karena kan di awal itu depresiasinya masuk yang di plus ya, Bu ya. Maksudnya masuk yang di plus di anggaran penjualan dan administrasi tetap itu dia dijumlah gitu. Tapi walaupun dijumlah, tapi nanti di akhir kan tetap dikurangi gitu depresiasinya yang 10 juta. Oke, berarti sebenarnya sama aja ya, nggak ada si depresiasi kalau gitu ya? Iya, Bu, sama aja sih sebenarnya. Yang lain gimana? Ada lagi yang berbeda? Halo? Gimana? Ini tadi kalau yang Iqbal tidak dimasukkan di dalam beban tetapnya, tapi dikurangi. Ya, jadi bukan sebagai penambah tapi mengurangi depresiasinya. Nah, tadi kalau yang Daru double. Jadi sebagai beban iya, kemudian nanti dikurangi lagi. Jadi seolah-olah jadi 0 depresiasinya. Ada yang lain nggak? Ada yang berbeda? Halo? Halo, halo. Gimana nih? Jadi sebenarnya saya membuat format ini tuh dari template yang ada di buku ya. Nah, jadi yang di buku itu seperti ini template-nya gitu ya. Tapi tidak selalu ya, karena kemarin beberapa bab yang sebelumnya pun juga sempat ada kesalahan-kesalahan kan ya. Jadi tidak selalu itu harus diikuti gitu, tidak selalu itu benar gitu. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Terkait depresiasi. Kan kalau di soalnya, si anggaran beban penjualan dan administrasi sebagai berikut. Nah, berarti si depresiasi ini masuk ke dalam beban penjualan dan administrasinya gitu ya. Yang sifatnya itu tetap. Nah, kalau saya lebih kepada ini masuk ya depresiasi itu sebagai anggaran tetap gitu ya, anggaran beban penjualan tetap.
Nah, kemudian tidak lagi saya kurangi di bagian sini. Kenapa? Karena jadi percuma ya. Nanti kalau misalkan dikurangi, berarti depresiasi itu sebenarnya tidak ada gitu. Itu ya, itu kalau menurut pemahaman saya seperti itu. Makanya tadi saya bertanya, kalau misalkan perhitungan yang sudah kalian lakukan seperti apa? Nah, tadi ada berarti jadi ada 3 versi ya kalau dengan saya. Tadi kan kalau yang Iqbal tidak dimasukkan ke sini tapi dikurangi. Kalau Daru itu double. Nah, kalau saya hanya dimasukkan di bagian apa namanya? Beban penjualan dan administrasi tetap gitu. Gimana yang lainnya? Halo? Sama Bu, di double Bu, dikurangi lagi. Kurangi lagi. Oke, karena sudah disediakan ini mungkin ya. Atau gimana? Ada Mungkin Bu, ini lain. karena itu sih Bu, Iya Bu, karena bener dikurangi Bu. Kalau saya juga depresiasi. mikirnya begitu sih Bu. Iya, Bu. Karena di tabel di tabel itu Tabelnya udah ada. disediain, jadi kita Oke, mikirnya iya. ya udah dipakai aja gitu. Iya betul. Jadi memang di buku itu ada kata dikurangi depresiasi. Tapi kalau menurut saya ini karena apa ya? Kayak memang kalau bukan anggaran gitu ya sifatnya kalau anggaran itu kan sama dengan beban. Dan depresiasi itu kan merupakan salah satu beban gitu kan ya. Nah, kalau bukan di anggaran misalkan dalam neraca aja ya, dalam neraca. Nah, depresiasi itu memang sifatnya mengurangi, tapi mengurangi apa? Mengurangi dari aktiva tetap gitu ya. Nah, kalau ini kan anggaran. Anggaran itu beban gitu kan, dan sedangkan depresiasi itu ya memang masuknya beban kan ya, kalau kalian suka mendengar, sering mendengar ya, beban penyusutan, beban depresiasi gitu kan ya. Nah, kenapa saya hanya memasukkan di sini? Karena tadi untuk apa tadi diinformasikan bahwa ada beban depresiasi kalau misalkan apa namanya dikurangi lagi gitu. Nah, tadinya saya sempat kepikirannya itu antara yang tadi saya dimasukkan saja di sini atau hanya dikurangi saja seperti yang tadi Iqbal. Nah, jadi pilihannya antara itu. Tapi setelah saya apa ya kembali lagi gitu ya pengertian dari depresiasi. Nah, depresiasi itu merupakan beban gitu ya. Jadi itu akan menambah anggaran. Nah, jadi ini tidak perlu digunakan gitu ya. Ini kita delete saja berarti. Oke ya, gitu. Nah, kita lanjut ke anggaran kas. Oke. Nah, untuk saldo awal kas ini, di sini ya berarti ngisinya. Ini dari mana saldo awal kasnya? Nah, ini kita lihat lagi ya informasi anggaran kas. Nah, ini hanya ada informasi tambahan sih ya. Jadi kan kalau kas itu kan dari data sebelumnya ya. Nah, ini ada tambahan, nanti ada pembelian peralatan, kemudian ada pembayaran dividen, kemudian ada saldo kas minimal diharapkan 40 juta. Kemudian ada pembayaran bunga yang apa dihitung itu sebesar 10% per tahun. Gitu ya. Nah, ini dari mana nih? Untuk saldo awal kas. Neraca ya Bu? Di neraca. Oke, yang Di mana neraca. Iqbal angkanya di neraca? Yang kas itu Bu. 42 500. Oke. Kemudian triwulan kedua. Belum Bu, nanti di Oke. Good. Jadi ke bawah ya, kita hitungnya. Ditambah penerimaan. Nah, ini penagihan dari pelanggan. Ada nih keterangannya schedule 1. Jadi yang mana angkanya? Di schedule 1. Penerimaan piutang Bu. Ya, oke. Penerimaan piutang atau penerimaan kas ya. Berarti kita isinya yang nih. Ini biar ini apa namanya? Pasti sama dengan ya. Mana tadi tuh? Ini ya.
Ini sama dengan total penerimaan kas. Ya, kemudian ini tinggal dijumlahkan ya. Nah, kemudian dikurangi pengeluaran. Ya, bahan langsung yang mana? Yang mana nih bahan langsungnya kita pakai? Halo, halo. Yang 47.400 bukan? Ya, jadi dari bahan mentah yang akan dibeli. Kemudian tenaga kerja langsung dari mana? Nih ya, total biaya tenaga kerja langsung. Kemudian overhead itu juga diambil dari ini ya, pengeluaran. Yang mana overhead nih pakainya? B65, Bu. Oke, yang pengeluaran kas ya untuk overhead manufaktur. Ibu, saya izin nanya boleh? Ya, boleh. Kalau yang bahan langsung itu, kenapa pakai yang itu ya, Bu? Bukan yang dari pengeluaran kas total gitu, Bu? Oke. Kenapa pakainya yang namanya bahan langsung gitu ya. Nah, jadi pakainya yang biaya bahan mentah yang akan dibeli. Kalau yang pengeluaran kas, jadi kan gini, tadi kan beda ya terminnya. Nah, sebenarnya di triwulan 1 itu butuhnya membelinya itu 47.400. Nah, kalau pakai yang pengeluaran kas, kalau ini tuh pembayarannya dari kebutuhan yang akan dibeli gitu loh. Jadi sebenarnya yang sudah dibelinya itu sebesar 47.400. Nah, tapi termin pembayarannya itu 50% pada saat berjalan, nah 50% kemudian. Nah, dan juga di bagian pengeluaran kas itu ada utang. Nah, nantinya jadinya nggak sesuai apa ya, maksudnya kalau yang di sini kan dimintanya itu bahan bakunya ya, biaya bahan baku yang akan dibelinya. Nah, kalau yang pengeluaran kas itu terkait pembayarannya. Jadi berbeda gitu ya. Kita misalkan tadi butuh apa namanya? Butuh beli 1.000 gitu ya, 1.000 kilo terigu misalkan tadi dengan harga 50 juta. Nah, nanti tuh yang datang ke kitanya 1.000 kilo si terigu itu gitu ya dengan harga 50 juta udah kita catat tuh, tapi nanti pembayarannya nggak langsung gitu, tapi tadi misalkan minta keringanan 2 kali 3 kali seperti itu. Nah, makanya yang diambilnya itu yang nilai memang yang sesungguhnya dibutuhkan. Berapa sih nilai dari si bahan mentah atau bahan bakunya yang dibeli setiap triwulannya itu gitu, Farah. Berarti memang pas saat udah masuk ke proses pembelian atau penjualan itu udah nggak nilai bersih dari bahan baku langsung ya, Bu? Dari bahan mentah. Karena memang ada beberapa proses yang jadi membengkak gitu, Bu, biayanya atau gimana, Bu? Maksudnya gimana? Iya, maksudnya bagian di pengeluaran kas itu karena hasilnya itu berbeda dari bahan mentah karena ada beberapa proses yang membuat biaya tersebut berbeda gitu, Bu. Ya, berbeda karena tadi kalau di pengeluaran kas itu benar-benar uang yang kita keluarkan. Makanya itu kan di ini ya, nih bagian sini tuh bagi dua gitu untuk yang mana sih bahan baku tuh. Nah ini ya dibedakan menjadi dua. Jadi kalau untuk yang atas itu benar-benar mencatat real kebutuhannya. Nah, tapi kemudian untuk yang bagian pengeluaran kasnya itu, nah itu benar-benar real kas yang dikeluarkan. Nah, itu akan ada perbedaan seperti tadi terkait apa namanya penerimaan ya, penerimaan kas. Nah, itu juga gitu kan. Itu akan berbeda terkait dengan penjualan dan juga terkait dengan penerimaan kasnya. Jadi belum tentu yang dijual 200 juta itu akan langsung dapat 200 juta. Begitu juga dengan
si pembelian bahan baku gitu. Nah, tadi kalau yang di mana tadi di yang anggaran kas tadi, nah ini tuh apa namanya kata-katanya jelas gitu ya, penagihan dari pelanggan. Jadi memang yang diterimanya ya. Nah, tapi kalau yang ini kan kata-katanya bukan pengeluaran ya, bukan pengeluaran kas. Tapi di sini itu bahan bakunya atau bahan langsungnya. Karena apa? Ini ingin apa namanya melihat untuk biaya produksinya gitu. Baik Ibu, terima Ya, kasih Ibu. ya gitu ya Farah. Oke ya, kita lanjutkan kemudian penjualan dan administrasi. Ini yang 7. 7 itu yang ini ya. Berarti yang berapa? 100 B97, Bu. mana sih? Ini ya tadi ya. Yang total anggaran beban penjualan dan administrasi triwulan 1. Oke, kemudian tadi ada di soal itu informasinya ada pembelian peralatan ya di triwulan. Nah, ini langsung kita catat aja ya biar nggak lupa. Langsung ke samping triwulan 1 itu 50 juta. Kemudian triwulan 2 40 juta, 20 juta, 20 juta. Oke, 40 juta, 20 juta, 20 juta. Nah, kemudian ada pembayaran dividen juga ya. Pembayaran dividen itu per triwulannya 8 juta. Nah, jadi total pengeluarannya tinggal dijumlahkan ya. Dari yang 3, 4, 5, 7 sama yang tambahan informasi di soal. Nah, kemudian kelebihan atau kekurangan kas yang tersedia atas pengeluaran. Ini gimana nih? Berarti yang dari total kas tersedia dikurang sama total pengeluaran, Bu. Jadi minus. Oke. Jadi minus. Nah, kemudian gimana? Karena ini kan minus ya, maka otomatis dia melakukan utang atau pinjaman. Nah, di sini diisi berapa kalian? Jadi tadi apa yang istilahnya membeli tadi yang ada terminnya atau secara kredit? Lupa. Oke, itu bahan baku. Nah, jadi untuk membeli ini karena tadi kan tidak tersedia gitu ya si dananya. Makanya ada termin, kalau pembayarannya ada termin itu tandanya dia utang atau secara kredit gitu ya. Nah, berarti untuk memenuhi kebutuhan pembelian bahan baku langsung ini melakukan pinjaman. Nah, ini kita ini ya. Nah, kemudian bunga itu baru berjalannya itu di triwulan berikutnya biasanya. Jadi bunga itu baru terhitung tidak pada saat itu juga gitu, tapi untuk berikutnya. Nah, sehingga di sini total pendanaannya berarti kan ini dijumlahkan ya. Masih. Nah, jadi saldo akhir kasnya triwulan 1 itu 250
Nah, 215 ini yang menjadi saldo kas awal. 215. Nah, kemudian ini dari yang penerimaan tadi ya, yang penjualan. Nah, begitu juga untuk yang lainnya kita kopikan. Oke. Nah, di sini sudah ada bunga yang harus dibayar. Nah, tadi informasinya si bunga itu besarannya itu 10% per tahun. Nah, berarti karena ini apa namanya? Tadi bunga ya. Berarti ini kan per triwulan ya. Berarti kalau triwulan itu kan 3 bulan ya bunganya ya. Oke, sorry. Di sini juga seharusnya sudah ada bunganya ya. Berarti bunganya itu kan 10%. 10% dibagi 12 dulu ya. 10% dibagi 12 bulan untuk kita dapat per bulannya. Kemudian karena satu triwulan itu 3 bulan, maka dikalikan 3. Dikalikan 3 ya. Nah, berarti besarannya berapa persen ini? 0,025%. 0,025 kali 100. Berarti berapa? 2,5% ya. Nah, kemudian dikalikan dengan pinjamannya 303. Nah, ini bunganya ya. Jadi per triwulan itu bunganya 2,5%. 2,5% dikali 4 benar ya 10%. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini apa namanya? Ini nah, saldo akhir di yang triwulan 2 menjadi awal di triwulan 3. Salah. Oke, 112. Kemudian ini juga oke.
Ini saya agak ini ya, percepat ya. Jadi karena ini kan sama ya sebenarnya untuk yang isiannya. Jadi hanya pindah tadi yang saldo kas akhir ke kas awal gitu ya. Oke. Hmm. Oke, ini tadi salah ya. Harusnya kalau bunga itu, benar ya, bunga itu menambah ya, karena harus dibayarkan kan ya. Benar, benar, benar. Tapi kalau di awal kan masih belum ada bunga, Bu. Benar ya berarti ya, di awal belum ada bunga ya. Tadi saya juga itu, oke, berarti untuk yang bunga 2,5% itu akan nantinya itu di tahun berikutnya, gitu ya. Oke, iya benar. Ibu izin bertanya, Bu. Hmm? Bunga dua berapa tadi, Bu? 2,5% 2,5%. per tahun. Tapi kalau yang diinformasi di soal Bukan per itu tahun, kan per triwulan. per triwulan. Oh, jadi Ya. ini makanya per triwulan. Jadi kan tadi di soal itu kan diinformasikannya 10% per tahun. Nah, tadi karena di sini kan kita ini per triwulan, makanya tadi saya bagi nih 10% dibagi 12 dulu, dapatlah per bulan. Nah, kemudian satu triwulan itu kan 3 bulan ya, maka dikali 3 bulan. Nah, kemudian tinggal dikalikan dari si nilai pinjamannya, dapatlah segini. Jadi hitungannya itu ini per 3 bulan itu 2,5%. Ya kan ya, 2,5%, kemudian 6 bulan 5%, 9 bulan 7,5%, nanti 12 bulan 10%. Gitu, Daru hitungannya. Masih bingung? Halo? Iya sih, Bu. Saya masih bingung soalnya beda Gimana? caranya sih, Bu. Daru gimana caranya? Kalau saya tuh nggak tahu ya, Bu. Ya, maksudnya saya tuh jadinya minus, Ibu, kalau untuk di bunga. Karena saya makainya kalau misalnya contohnya ya, saya makainya itu bunga dari mulai triwulan 3 dan 4 ya, Bu. Triwulan 3 dan 4 itu kalau misalnya dari triwulan ketiga itu jadinya minus 7.500.000 itu dari pelunasan di akhir itu dikali 10% dikali 3/4 tahun gitu, Bu. Jadi saya mikirnya bunganya itu tetap dipakai per tahun gitu. Jadi nggak dibagi-bagi per triwulan 2,5 gitu, Bu. Jadi gimana maksudnya? Berarti kalau gitu jadi nggak 10% per tahun dong bunganya ya? Ya kan? Dikalinya, Bu, nggak 1 tahun gitu, Bu. Dikalinya 3/4 tahun gitu. Gimana 3/4 tahun ya? Menurut saya malah jadi ini ya. Jadi kan intinya kan 10% ya, 10% per tahun.
gitu kan ya. Nah, tadi ya berarti seperti penjelasan yang tadi di awal. Jadi kan ini dipinjamnya di triwulan 1 taruhlah. Nah, kemudian baru diperhitungkan itu bunganya nanti di triwulan berikutnya. Berarti di triwulan 2. Nah, berarti apa namanya? Si bunga itu 10% itu untuk 3 triwulan. Gitu kan ya? 10% untuk 3 triwulan atau 9 bulan gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya tadi kalau yang berarti hitungannya ada yang berubah sih. Berarti bukan dikalikan 3 tapi dikali 4. Jadi gini, bunga 10% itu kan untuk 1 tahun ya. Untuk 1 tahun ya. Nah, sedangkan ini itu perhitungannya itu baru membayar bunganya itu selama 3 triwulan atau 9 bulan. Gitu. Bisa dipahami nggak? Nah, jadi 3 triwulan itu kan sama dengan 9 bulan. Nah, berarti 9 per 12 kemudian dikali 10%-nya. Gitu. Bingung? Gimana ya? Halo, halo. Gimana nih? Halo, ini jadi nggak bersuara, saya malah bingung nih. Jadi gimana nih? Maksud apa? Di sini kan periode akuntansinya kan sampai akhir bulan ya Bu. Maksudnya dia nggak sampai ke tahun berikutnya, dia dari awal Ya. Januari Oke. sampai 1 Desember. Jadi hitungannya itu bukan 1 tahun tapi ya belum 1 tahun sampai Januari gitu Bu. Bukan Januari ketemu Januari lagi. Jadi ya. Jadi kan 9 bulan kan, 3 triwulan gitu kan? Iya Bu. Terus? Jadi kenapa nggak 10%? Enggak total 10% ya karena periodenya nggak nyampe ini. Kayak nggak Januari ketemu Januari gitu loh. Nggak. Ya. Ya makanya tadi saya sampaikan jadi 10% itu kan per tahun ya di soal ini. Nah, per tahun. Nah, sedangkan ini untuk periodenya itu per triwulanan. Nah, 1 triwulan itu kan 3 bulan ya. 3 bulan. Nah, berarti kalau pada saat peminjamannya itu di triwulan 1 gitu kan, maka pembayaran bunganya itu kan biasanya dipotong itu kan untuk periode berikutnya. Periode berikutnya itu masuknya ke triwulan kedua gitu kan. Nanti triwulan ketiga juga gitu, triwulan keempat. Pokoknya selama 1 tahun buku gitu ya. 1 tahun buku kan. Nah, tadi apa namanya? Bunga 10% itu tuh per tahun. Gitu ya, per tahun. Nah, sedangkan kewajiban yang harus dibayar di tahun ini itu hanya 9 bulan. Karena tadi baru mulai berlakunya itu di triwulan kedua. Gitu loh. Nah, di triwulan kedua, nah nggak bisa dong di triwulan kedua masa tetap pakai bunganya itu 10%. Padahal 10% tadi kan untuk 1 tahun. Nah, jadi tadi kalau mau satu-satu gitu ya, setiap triwulan, nah 10% tadi itu pokoknya dibagi dulu 12 deh, biar kita dapat satu bulannya itu berapa persen. Gitu ya. Nah, jadi 10% dibagi 12 bulan. Dapatlah gitu kan. Cobalah satu-satu di sini lah ya, jangan langsung rumus seperti itu. Nah, jadi kan 10% itu dibagi 12 bulan. Berarti ini berapa? Segini dikali 100 ya. Nah, berarti didapat 0,83% sebulannya. Karena setahun aja kan 10 gitu kan. Berarti sebulannya itu 0,83%. Kali 100% biar kelihatan persennya deh.
Nah ini ya 0,83% per bulan. Nah kemudian dalam satu triwulan itu kan ada 3 bulan. Nah makanya di triwulan kedua itu 0,83 tadi ya, 83% satu bulan dikalikan berapa? 3 bulan. Nah, maka didapat berapa? Didapat 2,5% per 3 bulan. Nah, berarti kan sama kan untuk yang selanjutnya, karena hitungannya sama kan per 3 bulan per 3 bulan gitu loh. Nah, 2,5% ini tinggal dikalikan dengan pinjamannya. Nah, nanti untuk tahun berikutnya, kalau misalkan memang belum dilunasi, nah itu bisa tuh mulai dari setahun penuh, mulai dari Januari gitu. Kalau yang ini kan tadi berlakunya itu triwulan berikutnya. Nah, kalau nanti untuk tahun depannya misalkan dia pinjamannya itu selama 3 tahun lah taruhlah. Nah, nanti untuk tahun berikutnya barulah itu bisa dihitung 1 tahun penuh gitu. Agak lebih ini enggak tercerahkan enggak? Jadi gitu loh perhitungan tetap. Nah, biar gampangnya itu carilah dulu 1 bulannya itu berapa persen sih dari 10% itu gitu. Gitu, gimana? Ibu maaf sebelumnya mau izin bertanya lagi, Bu. Mm-mm. Ya, ini berarti bunganya itu bunga pinjaman gitu ya, Bu? Iya, betul. Bunga Ini bunga hutang. pinjaman ya, Nah, bukan bunga semacam deposito ya. Kalau deposito itu akan menjadi apa namanya? Tambahan penghasilan. Nah, kalau ini kan tambahan di pendanaan. Jadi sebenarnya pinjamnya hanya 300 kok gitu kan, 303 juta. Tapi kan ternyata jadi 326 di tahun ini karena tadi harus membayar tambahan bunga. ya Gitu. Bu. Daru. Nah, untuk bunga pinjaman sendiri itu Bu, bukannya kalau misalnya di perhitungan kas itu jadinya minus gitu ya Bu ya? Maksudnya Ya, dia ini minus. dikurangi gitu Betul. harusnya. Ini belum tadi yang bagian Oh iya Bu. sininya, Daru. Betul. Iya, Jadi maksud saya gini. mengurangi. Betul. Ini apa namanya? Si total pendanaan itu mengurangi dari kas yang tersedia. Nah, ini ya. Sebenarnya sih sama aja sih, mau ini ditandain minus, tapi di sininya sih saya kurangi, Daru. Iya Bu, saya kira tadi di awal plus gitu Bu. Jadi maksudnya Oke, ini karena ini antara masih tandanya plus gitu mungkin ya. ya ini antara bunga Oke, bunga hutang atau bunga apa gitu. Jadi kurang ngerti sih oke Bu. deh. Kalau gitu saya ini deh tandain minus di sininya aja ya, biar nanti kelihatan ya. Oke, jadi di sininya itu sama aja ya. Eh, nggak bisa nih kalau pakai ini. Oke, oke, oke. Ditambah aja deh ya. Oke ya, gitu ya. Itu ya terkait perhitungan bunga ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo, kita lanjut. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini penjualan tinggal dimasukkan ya dari yang totalnya dalam 1 tahun ini ya. Kalau untuk laporan laba rugi itu dalam 1 tahun. Lihat schedule 1. Nah, ini kita masukkan ini, kemudian dikurangi HPP.
HPP itu tadi ini margin kotornya berarti tinggal dikurangi, kemudian dikurangi beban dan administrasi. Ini. Kemudian jadi laba bersihnya tinggal dikurangi 110 dikurangi beban bunga. Sama dengan yang ini ya tadi ya. Ya, jadi laba bersihnya itu 87.452.500. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai sampai anggaran laporan laba rugi. Gimana? Sudah cukup? Masih ada yang belum paham atau masih penasaran? Silakan. Halo, halo. Oke, yang tersisa, ini pada kemana nih? Raka, masih ada Raka? Halo. Masih hadir, Ibu. Aman. Masih, Ibu. Aman. Masih, Ibu. Oke, gimana nih? Bisa diikuti sampai sini? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah, Bu. Ya, sudah cukup ya. Kayaknya udah mulai pusing juga. Ini kayaknya paling lama kita nih ya. Oke, sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Sudah cukup Ibu. Mungkin nanti direview ulang aja Mas. Ya, Ibu. nanti bisa dengarkan ulang lagi, bisa dibaca lagi ya. Oke, kalau gitu saya akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Nanti sampai bertemu di pekan depan ya, membahas materi yang baru. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya stop share dulu. Oke, kalau sudah cukup, tidak ada yang ditanyakan, semoga seenggaknya ada inilah ya, alurnya bisa dipahami ya, nanti terkait benar-benar paham semuanya atau tidak, nanti bisa dibaca ulang gitu ya. Kalau misalkan pusing berarti ya alhamdulillah lah, itu ada proses ya, berarti ada proses mencerna, ada proses berpikir gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung, jaga kesehatan selalu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, Ibu. Makasih ya, Bu. Oke, sama-sama. We love you.